Hai gengs, balik with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading, temanya adalah seseorang sangat jatuh cinta padamu. Ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, itu aja, kita mulai. Kita cek dulu energi kamu ke seseorang yang sangat jatuh cinta padamu. Jadi dia ini kayak cinta banget lah gitu ya, cinta mati gitu kali ya. Energi seseorang yang sangat jatuh cinta padamu. Aku tuh harusnya udah tidur ya guys. Aku tuh bikin alarm biar tidur cepat karena jam 5 aku tuh harus siap-siap jam 5 pagi. Tapi ini tuh udah hampir jam 10 dan aku belum tidur. Sebenarnya juga udah agak males ini ngerjain videonya, tapi ya udah, kita tetap kerjain aja. Mau semales apapun itu, semager apapun, sekalipun nggak mau, mau nggak mau tetap kita kerjain. Karena kalau bukan aku, siapa lagi yang ngerjain? Sesedih apapun itu, segala apapun itu, tetap kita kerjakan. Karena itu namanya tanggung jawab. Tanggung jawab buat siapa? Kan aku nggak punya bos. Ya tanggung jawab ke diri sendiri dong. Kan harus, itu namanya apa? Responsibility dan integritas. Cialah. Kita mulai ya guys ya. Energi kamu ke seseorang yang sangat jatuh cinta. Kamu tuh sedih ya, ada sesuatu yang bikin kamu sedih. Akhirnya sejak saat itu kamu memberi batasan ke dia. Akhirnya kayaknya kalian menjauh. Kamu pura-pura cuek ke dia, kayak kamu nunjukin kalau kamu tuh happy, fine-fine aja tanpa dia, sendirian juga happy aja gitu. Kamu pernah berpikir, entah nih, kamu udah effort atau kamu pernah berpikir untuk effort di hubungan ini, atau bisa juga nih beberapa dari kalian pernah bantu dia. Sedih, nggak tahu harus apa, tapi kamu tuh happy, senang. Kamu juga sempat berpikir pengen ada sesuatu yang lebih di antara kalian. Kalian sedekat itu sih, kayaknya kamu juga suka deh. Soalnya di sini tuh ada kartu yang bilang dekatnya tuh sama-sama, energinya tuh sama-sama suka atau sama-sama merespon. Dan ada sesuatu yang kamu persiapkan untuk dia nih. Mungkin yang tadi ya, yang mau effort itu. Sekarang kita cek energi seseorang. Dia fokuskan kamu. Menurut dia kamu tuh orang yang penting untuk dia. Tapi dia lebih ke mengalir aja di sini, santai tipenya. Mungkin udah berakhir hubungannya, atau bisa jadi kamu hadir ketika dia hubungannya berakhir sama seseorang. Kalian cukup dekat, saling perhatian. Kalau dia maskulin, justru dia banyak menerima perhatian dari kamu. Dia suka memperhatikan kamu dari kejauhan, tapi dia pura-pura cuek. Ada yang kangen sama kamu nih. Entah kenapa, karena kamu tuh orang ini jadi banyak introspeksi ya. Seseorang yang sangat jatuh cinta, seseorang yang sibuk banget, banyak pekerjaannya. Waktu dia habis untuk pekerjaan kayaknya. Family man, orangnya care, perhatian sama keluarganya. Dia tuh kalau apa-apa ngelakuin sesuatu tuh cepet banget. Ada rasa kehilangan. Dan dia menahan untuk gak bicara sama kamu. Orangnya menyenangkan sih. Ketika dia merasakan dia punya feeling ke kamu, entah di saat yang bersamaan dia juga merasa kehilangan kamu. Kok gitu ya? Sedih kali aku dengernya. Seseorang sangat jatuh cinta padamu. Judulnya agak gimmick ya guys ya. Padahal kita pun pernah bikin yang jatuh cinta. Emang hidup itu kan penuh gimmick dan sandiwara ya guys ya. Kalian tuh apapun judul temanya juga kalian pasti dengerin ya kan. Kalau enggak kalian gak bisa tidur tanpa aku.
Kalian sendiri yang bilang, aku bukan flexing ya. Seseorang yang sangat jatuh cinta, seseorang yang kalem, pembawanya tenang. Ada ketertarikan fisik ke kamu, tapi cuek, kayak nunjukin dia tuh nggak mau sama kamu. Kalian kayaknya diam-diaman atau no contact. Dia merasa ada perbedaan sama kamu. Orangnya agak tertutup. Ini sempat ada momen kayaknya salah satunya menyakiti deh. Jadi diam-diaman di sini. Dan dia seseorang yang overthinking. Mungkin ada sesuatu yang bikin overthinking, terus akhirnya dia menghindar atau menjauh. Dia tuh senang dengerin apapun tentang kamu, entah dari siapa, dengar kabar atau dengar seseorang cerita tentang kamu gitu. Pokoknya, atau dia masih mau dengar sesuatu tentang kamu, bisa juga ya. Dan ada dari mereka yang menyerah sama hubungan ini, tapi ada rasa berharap dan menunggu sih. Ada yang dia timbang-timbang sih tentang kamu nih. Dia suka cari pencerahan tentang kamu. Apakah ini orang yang suka kamu cari pencerahan di tarot ya? Seseorang sangat jatuh cinta. Seseorang yang pantang menyerah, sangat maskulin. Seseorang yang ingin memenangkan hati kamu, sekalipun ya dia tahu kamu punya siapa atau punya option lain. Seseorang yang sikapnya kayak udah berubah, atau hubungan kalian tuh sikapnya udah berubah masing-masing. Dia tuh kayaknya pernah mau effort deh, atau pernah effort ke kamu. Ketika dia mau menjauh atau menghindar, dia tuh sering ingat kamu, flashback kejadian-kejadian di antara kalian. Kayaknya beberapa mereka deh yang menghindar atau memberi batasan ke kamu. Sering terjadi cekcok atau konflik atau perdebatan, dan kalian suka membahas itu. Orang ini takut sakit hati, entah dia takut kamu atau dia yang sakit hati di sini. Seseorang sangat jatuh cinta padamu. Orang ini banyak diamnya ya, karena dia tahu kalau misalnya effort ini hubungannya worth it atau enggak, kalian bisa bersama atau enggak. Kayaknya dia sadar kalian gak bisa bersama karena ada perbedaan yang tadi tuh aku lihat, makanya dia diam aja ya, kayak gak mau terlalu pol-polan usahanya. Cuma ya lihat kamu dari jauh kayak gitu aja, tahu kabar kamu atau dengar kabar kamu dari seseorang. Ketika hubungannya agak geretak, dia kayak pergi gitu aja deh, kayak nggak berusaha untuk memperbaiki hubungan ini. Dan mungkin beberapa mereka yang kayak mereka yang approach kamu duluan di awal atau cari kamu duluan. Kayaknya dia pernah menyakiti atau buat salah, jadi ada rasa takut ke kamu, jadi cuma bisa mantau-mantau kepoin kamu doang dari jauh. Tapi sekalipun berjauhan, dia melihat kamu tuh beda dari yang lainnya. Ada sisi dari diri kamu yang dia suka lah gitu. Dan orang ini cukup powerful sih tipenya ya. Dia lebih suka action daripada berkata-kata, makanya di sini juga banyak diamnya aja. Seseorang sangat jatuh cinta padamu. Dia seseorang yang berbunga-bunga, ada perasaan ke kamu. Tapi walaupun ada perasaan, aku ngeliatnya dia kayak keep sendiri aja ya. Orangnya penuh keraguan. Nah ini kan benar ada perbedaan yang sangat jelas di antara kalian.
tapi susah buat dia melepaskan ikatan dan energi dari kamu, entah kalian masih kontekan atau enggak. Dan lama-lama perasaan itu bertumbuh dan berkembang di sini. Tapi semakin berkembang dia sadar ini kayaknya harus kasih self defense karena takut nanti makin tersakiti atau menyakiti seseorang. Dia merasa kayaknya kamu menganggap dia udah nggak ada gitu, atau dia nggak ada artinya mungkin buat kamu. Orangnya gagal labil ya. Entah sikapnya gampang berubah atau sekarang sikapnya udah berubah ke kamu. Dan bisa dibilang hubungannya nggak jelas, jadi kayak entah ada status atau enggak gitu ya. Tapi dia sering mimpiin kamu atau ada sesuatu yang kayak dia damba-dambakan, suka halu lah gitu ya. Apa ya, dia itu seseorang yang iya benar susah melepaskan energinya. Ini agak kasihan sih, nggak banyak komunikasi, dia diam aja, tapi dia punya feeling, tapi dia susah lepasin ikatan dari kamu. Tadi aku bilang ya dia suka mimpin kamu. Ini jelas nih divalidasi, ada kartu yang tentang sleep, dream, illusion ya. Orangnya ada yang itu loh, apa, red flag atau negatif, toxic orangnya. Seseorang sangat jatuh cinta padamu. Tetap aja guys, gaya-gayanya aku jatuh-jatuhin juga kartunya. Seseorang yang dia tahu kalau dia tuh cuma kayak pengganggu doang, atau dia suka gangguin kamu, atau dia tuh kayak ya suka gangguin hidup kamu lah. Dan itu malah di bayangan dia adalah dia tuh cuma ngasih sesuatu yang bikin kamu sakit hati atau tersakiti ya. Dan dia tuh kayak menyibukkan dirinya untuk ngelupain kamu. Wow, tadi kayaknya aku bilang ada seseorang yang lagi mau move on ya, melupakan ya. Iya, aku ingat banget deh. Nah, kamu tuh kayak suka posting-posting dia tuh suka posting-posting lagu atau musik. Nah, itu cara dia komunikasi ke kamu. Dan dia tuh nggak merespon ketika orang-orang tuh sebut nama kamu, mention your name, atau cerita tentang kamu ya. Ada seseorang yang menyesal udah bohong ke kamu, dan dia berharap bisa ngobrol lagi sama kamu, bisa ya sharing good news, bad news. Mungkin kalian dulu sering sharing anything ya. Dan dia tuh berusaha menyembunyikan I hide behind material things. Apakah ada yang ngerasa kayak seseorang nih, salah satunya udah banyak keluar materi di hubungan ini, atau ada yang ngerasa insecure karena salah satunya tuh lebih mapan atau lebih stabil hidupnya, finansial atau pekerjaannya. Dia sadar dia melakukan kesalahan, tapi dia tuh nyalainnya kamu, atau dia tuh berbuat yang negatif gitu ke kamu, atau dia udah ngejahatin kamu padahal itu salahnya dia gitu. Entah kapan tuh dia sadarnya ya. Dia rasa menyesal dan bersalah, berarti ada sesuatu bad intention dia ke kamu ya, atau bad treat dia ke kamu. Seseorang sangat jatuh cinta padamu. Seseorang sangat jatuh cinta padamu. Seseorang yang sangat jatuh cinta padamu. BTW guys, ini kenapa terang? Karena aku bikinnya itu siang lanjut. Kemarin itu malam, jadi sekarang siang. Jadi beda ya. Gak apa-apa ya, dilanjut ya. Seseorang yang sangat jatuh cinta padamu adalah seseorang tuh yang ngerasa sebenarnya kalian tuh match, satu frekuensi, ngobrol apa aja tuh nyambung, seru, entah punya hobi yang sama atau cara berpikir yang sama. Beberapa tuh entah kamu atau dia sadar kalian tuh kayak banyak kesamaan. Salah satunya agak cuek, tapi salah satunya mungkin yang lebih
approach, lebih sering cari duluan, atau nggak gengsian, atau nggak malu-malu. Tapi pada dasarnya tuh kalian tuh kayak soulmate, banyak kemiripan, kesamaan, cintanya juga lama-lama kayak bertumbuh di sini aku lihat. Karena banyak kesamaan itu jadi banyak overthinking. Entah apa yang bikin kalian bersama atau nggak bersama, yang lebih bikin overthinking sih nggak bersama ya, banyak kemiripan tapi nggak bersama, kan sedih ya. Dari kedekatan kalian atau hubungan kalian itu banyak menciptakan hal-hal yang positif juga. Contoh, misalnya kamu ngajarin dia sesuatu, dia jadi banyak tahu, atau kamu ngajarin sesuatu, dia jadi berubah. Nah, itu kan banyak hal-hal baik kan yang terjadi setelah kedekatan kalian. Itu contohnya aja ya. Atau kalian sama-sama saling support dalam karir, dalam aspek kehidupan lainnya. Nah, itu juga hal baik ya. Dia tuh ngerasa kehadiran kamu tuh seperti membawa warna baru dalam hidupnya juga. Happy, senang, energinya tuh fun. Energinya fun, seru ya. Mungkin kamu nggak memaksakan sesuatu ke dia juga. Dan ada ketertarikan fisik juga nih, kamu sexual attraction di sini. Pas lagi deket sama kamu, dia tuh sering banget rasanya kayak berbunga-bunga. Ada juga yang dulu move on-nya lama, buka hatinya lama, pas sama kamu tuh jadi pengen bikin dia membuka hati, membuka diri. Orangnya ini kayaknya cukup mapan ya, stabil nih karir finansialnya. Soalnya kelihatan kayak banyak uang. Banyak uang. Wah, ini ada seseorang yang mau minta maaf nih. Forgiveness, ada yang mau minta maaf atau punya salah apa ya mungkin ya. Iya, punya salah atau mau minta maaf. Di sini, nah tadi kan ada soulmate, banyak kemiripan, kesamaan, makanya terjalin sebuah koneksi. Itu yang bikin kalian kayak terikat, mengikat satu sama lain. Entah sering ketemu atau enggak, tapi jadinya terjadi satu koneksi di sini. Beberapa kali koneksi itu terjalin karena pertemuan, obrolan-obrolan, karena komunikasi, saling ngechat, berbagi perhatian, atau mungkin pernah jalan bareng, traveling atau apa, jadi terjalin tuh emosional, keterikatan emosional di situ. Sekalipun jauh, tapi rasanya tuh kayak dekat. Ya, telepati itu. Kalian sama-sama nggak memaksa satu sama lain sih, makanya ini energinya fun, karena happy jadinya. Ya, di luar sifat-sifat atau sikap-sikap red flag seseorang ya. Nah, dia ini kayaknya ada bimbang, bingung, kesedihan yang bikin kayak dia stuck. Jadi dia diam aja di sini. Sejak dia bingung, stuck itu udah mulai konflik antara kamu sama dia. Salah satunya berusaha untuk menyelesaikan konflik, tapi kayak sulit ya. Kenapa seseorang sangat jatuh cinta padamu? Kenapa seseorang sangat jatuh cinta padamu? Nah, yang tadi aku bilang ya, karena kamu tuh yang bisa bikin dia membuka diri, membuka hati. Mungkin sebelumnya dia sama yang lain biasa aja, sombong, angkuh, ya. Sama kamu dia langsung, kok gitu? Apa sih? Jadi kayak, kok tiba-tiba jadi deket, tiba-tiba kok jadi chatan, tiba-tiba kok jadi overthinking satu sama lain. Itu kayak mengalir aja. Dia jadi membuka diri, membuka hatinya, walaupun dia juga sempat bingung sih.
Misalnya seseorang ada trauma, ada rasa takut pas mau membuka diri, tapi akhirnya dia membuka diri, ya. Dan kenapa ada bagian di dalam diri kamu yang bikin dia tuh menjadi terbuka pikirannya. Entah nih hal apa yang tadi ya aku bilang pola pikir juga ya. Dia sih sebenarnya ada pilihan lain juga ya, option lain, tapi itu yang bikin dia jadi kayak yakin memilih kamu atau jadi menginginkan kamu. Jadi ada compare dan perbandingan di situ, akhirnya dia bisa tahu kalau kamu tuh lebih baik mungkin dari pilihan dia yang lain. Nah, ada perkataan atau opini-opini dari diri kamu yang bikin dia tuh berubah. Kayak dia ada somethingnya dari diri kamu nih, kamu kasih tahu sesuatu, dia tahu, akhirnya dia berubah gitu. Entah bisa juga hal positif atau baik. Kalau positif misalnya kamu ngejarin dia. Kalau negatif misalnya kamu ngejudge dia, tapi pada akhirnya sama, dia tetap berubah juga pada akhirnya. Cuma caranya beda aja, ada yang positif, ada yang negatif ya. Dan cara kamu mungkin juga kamu tipenya sulit ya berdekat sama orang lain, tapi ketika kamu open ke dia, dia merasa dihargai. Dia tahu juga kamu mungkin nggak gampang buat terbuka sama siapapun, nggak gampang buat dekat sama siapapun. Pas kamu membuka diri ke dia, dia tuh jadi rasanya happy juga. Dia menjadi seorang yang terpilih, yang direspon sama kamu, yang ditanggapi sama kamu. Hadirnya kamu, walaupun kamu nggak berbuat banyak, walaupun kamu cuek ya pada awalnya mungkin, nah itu dia udah kerasa happy-nya dapet, fun-nya dapet, hidup dia tuh kayak beda juga. Banyak hal-hal kebaikan, keberuntungan yang positif pas kalian dekat itu ya. Dan ada juga yang ngerasa ketika berjarak sama kamu malah ngerasa kok kayak makin mau deket gitu. Yang membuat dia sangat jatuh cinta tadi juga tidak ada keterpaksaan, tidak ada pemaksaan, di sini kayak mengalir aja. Itu yang bikin dia jadi ya mungkin tiba-tiba jatuh cinta atau tiba-tiba ada rasa ya. Mungkin kamu perlu waktu atau nggak langsung menanggapi ya. Nah pada saat itu kan mungkin dia ngerasa digantung. Ya, pada saat momen digantung itu dia jadi ngerasa ada yang berbeda. Kalau sebenarnya dia jadi tahu perasaannya ke kamu gimana, dia jadi yakin apa yang dia rasakan. Kadang orang tuh jatuh cinta tapi nggak tahu dia tuh tahu atau enggak kalau dia tuh udah jatuh cinta ke seseorang. Banyak klienku yang nggak tahu perasaannya sendiri soalnya ya. Mungkin kamu ya membuat posisi dia tuh kayak apa ya, kayak tersudutkan. Gimana sih ngomongnya, entah nih momennya apa ya, bisa juga ya momen yang tadi dia lagi kesulitan terus kamu bantu gitu ya, posisi yang sulit terus kamu bantu, akhirnya dia sadar kalau kamu tuh sebaik itu, jadi dia jatuh cinta karena kebaikan kamu. Bisa juga, atau di posisi yang kamu tuh kayak marah atau sebel banget sama dia, tapi akhirnya dia berubah sikapnya jadi lebih baik. Itu bisa juga ya contoh-contohnya. Entah kenapa pas dekat sama kamu bikin dia tuh kayak pengen komunikasi, kayak ingin menjalin komunikasi intens, jadi pengen sedekat itu sama seseorang. Ada dari kalian yang cuek banget, keras kepala, kayak susah di approach ya, apa ya, untouchable. Jadi dari situ juga dia merasa tertantang untuk dekat sama kamu. Berarti kamu itu tipe yang gak gampang buat dekat sama siapapun. Tapi ada juga yang jatuh cinta dari cara kamu berkomunikasi, entah kelihatan smart atau komunikatif atau dia nyambung ngobrol sama kamu. Ada juga yang jatuh cintanya dari apapun yang kamu lakuin ke dia. Entah kamu kasih sesuatu, gift, dia jadi ngerasa diperhatiin, atau dari kata-kata manis kamu yang kayak kamu kasih support, dukungan, bikin dia jadi termotivasi, semangat atau apa, something apa ya, hal-hal yang sweet lah di mata dia, itu juga bisa ya.
Tapi ada juga yang kayak ngerasa sebenarnya kamu sama dia tuh banyak perbedaannya. Tapi kenapa malah semakin banyak perbedaan, malah kelihatan banyak hal kesamaan, kemiripan di antara kalian. Kayak gitu ya. Energi seseorang yang sangat jatuh cinta padamu. Ups. Energinya adalah ada beberapa dari kalian yang agak-agak self defense. Entah kamu dia sih kayaknya ya, kan kita cek energi dia. Ada dari mereka yang self defense nih, agak-agak cuek atau kayak nunjukin gak peduli atau gengsi buat dekat, atau ada yang lagi diam-diaman ya. Yang diam-diaman ini energinya kayaknya lagi marah-marahan, entah siapa yang salah, entah siapa yang cari-cari masalah ya. Dan walaupun marah, ada yang menunggu nih. Menunggu apa ya? Menunggu waktu yang tepat, menunggu waktu berbaikan, atau menunggu salah satunya cari gitu ya. Energinya ada yang bingung sama perasaannya sendiri, ada yang lagi fokusin kamu, dan beberapa sih ada yang gak terlalu fokusin cinta juga sih ya. Kayaknya lebih mengejar masa depan, karir, dan hal-hal duniawi lainnya. Ada yang energinya lagi ini ya, kayak punya masalah nih, masalah dalam karir, finansial, issue mungkin. Ada yang lagi kepikiran kamu juga akhir-akhir ini. Ada yang galau sih. Ada yang galaunya mungkin karena punya masalah sama kamu, atau galau lagi stres, mungkin yang tadi aku bilang financial issue atau karir ya. Energinya ada yang stuck, tapi sebenarnya tuh dalam hatinya pengen berjuang. Yang bikin stuck adalah dia sadar kamu sama dia itu kayak sulit bersama. Ada perbedaan-perbedaan yang tadi, dan itu menjadi suatu penghalang menurut dia. Mungkin dia tipe yang realistis. Menurut dia banyak penghalang, ya buat apa dilanjutkan, diteruskan, atau didobrak batasan-batasan itu. Melelahkan mungkin menurut dia. Energinya ada yang diam aja. Yang diam ini lagi suka cari-cari pencerahan juga, kesana kemari ya, kayak kamu sebenarnya. Ada yang sakit hati. Ada yang sakit hati karena salah satunya, entah kamu atau dia, ada argumen di situ. Bisa jadi sakit hatinya karena kamu, mungkin kamu ada salah bicara, salah ngomong, atau ada kelakuan kamu yang menurut dia nggak banget, dia jadi sakit hati, tersinggung. Bisa juga patah hati, misalnya kamu dekat sama siapa, dia tahu, atau kamu sudah punya pasangan. Ada juga sakit hati karena merasa nggak dihargai, bisa juga sih. Atau dari komunikasi kalian itu yang terakhir ngobrolin apa, terus kalian berargumen, sama-sama emosian, sama-sama nggak mau kalah. Itu bisa juga ya, hal-hal kecil tapi jadinya tuh sangat menggores harga diri, pride seseorang ya. Oke, kayaknya itu aja yang kita cek. Udah setengah jaman kayaknya, soalnya aku mau lanjut ke next tema aja. Oke, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak seseorang yang sangat jatuh cinta padamu. Zodiaknya ada zodiak Pisces, Leo, Taurus, Libra, Aries, Virgo, Capricorn, Sagittarius. Inisial seseorang yang sangat jatuh cinta padamu. Ada inisial huruf T, W, C, X, F, O, H, V, U, Z, J, dan P.
Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Don't forget stay positive with your mind and soul. Bye.